Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas ngau-ngau. Nah, kenapa kok bisa ngau-ngau? Oke, kita saksikan saja bersama ceritanya PSIS ini. Dikala di tengah pandemi ini banyak klub kesulitan, banyak klub kesusahan soal keuangan ataupun manajerial. Ya, kita memaklumi itu. Pada dasarnya memang kondisi sepak bola Indonesia juga lagi tidak jalan. Kondisi sepak bola Indonesia masih, ya kita masih berharap jika liga itu bisa dimulai kembali. Nah, jika kondisi terus-menerus seperti ini, saya juga khawatir liga akan ditunda lagi, liga akan mundur lagi. Nah, kenapa kita juga kekurangan konten, kita juga kekurangan bahan. Nah, dari itu semua, PSIS Semarang ini malah paling nyeleneh sendiri di saat Persija Jakarta kekurangan pemain, di saat klub-klub yang lain itu bingung mencari dana sponsorship. Tetapi malah PSIS ini memunculkan gebrakan yang cukup mengerikan menurut pandanganku pribadi. Nah, PSIS Semarang sendiri mempunyai investor baru yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya. Wahyu Agung Group dari situ ya. Nah, gebrakan investor baru PSIS ini menurut pandanganku memang untuk jangka panjang PSIS. Berarti memang investor ini serius memegang klub PSIS. Nah, menurut pandanganmu dulu Cuk, dari kacamatamu dulu, investor baru PSIS ini berarti memang serius ya, tidak hanya membeli pemain-pemain saja tetapi malah melakukan hal ini. Itu berarti mereka itu sangat serius menangani PSIS. Menurut pandanganmu gimana ya? Kalau kalian itu sering pantau Instagram, nah, terutama akun-akun yang sering membahas fasilitas klub ya. Nah, ini kan yang sering dibahas juga PSIS. Nah, dengan kemarin atau dulu itu sempat dihadirkannya investor baru yang bernama Wahyu Agung Group mengakuisisi 30% saham. Ternyata bukan isapan jempol atau janji-janji belaka. Ternyata sang investor atau PSIS sendiri aktif membuat gebrakan, terutama sedang dibangunnya training center. Wah, jarang loh klub yang punya training center. Lawang lapangan latihan kadang agak sing randuwe gitu, kadang pindah-pindah. Ya iki wis levelnya wis training center, John. Training center atau komplek latihan lah. Nah, ini kan luar biasa ya, ada gebrakan di Indonesia mungkin ya. Ya, betul sekali. Training center itu tak hanya satu lapangan, berarti di situ ada dipecah menjadi beberapa lapangan. Nah, itu sangat bagus sekali. Pada dasarnya PSIS Semarang sendiri sudah punya training ground. PSIS Semarang sendiri kemarin itu punya bis. Sebenarnya bis itu saya nggak perlu apresiasi, itu memang sudah kewajiban bagi seluruh klub Liga 1, itu memang sudah wajib. Nah, terus ini kan membangun mes juga di komplek area training centernya. Ya, saya tidak perlu mengapresiasi soal mesnya, tetapi saya juga respect aja lah. Ya udah, ketika dibangun mes ya udah nggak apa-apa. Itu memang sebenarnya itu sudah kewajiban dari sebuah tim sepak bola ya, punya mes, punya bis, terus punya training ground. Sebenarnya training ground itu juga kewajiban, tapi di Indonesia ini masih sangat awam sekali kalau training ground. Jadi memang perlu diperhatikan lagi untuk klub-klub Indonesia lainnya. Masih sangat sedikit sekali yang klub yang mempunyai training ground ataupun klub yang memiliki gebrakan-gebrakan, itu masih sangat sedikit sekali. Nah, menurut pandanganmu sendiri Cuk, training center sendiri ini dibangun oleh PSIS Semarang. Ini menurut pandanganmu apakah nanti juga berdampak kepada development akademinya ataupun gimana nanti training center ini? Oh ya pasti, John. Ini akan semakin memudahkan pemain dalam meningkatkan skill dan individu ya, terutama bikin pemain asing PSIS itu betah. Kita lihat bagaimana sering banget pelatih maupun pemain asing itu terheran-heran dengan kondisi sepak bola Indonesia. Dari masalah rumput lapangan latihan, fasilitas mes dan lain-lain lah ya. Nah, kacau. Tapi dengan pengembangan fasilitas yang dilakukan PSIS ini kan nantinya pemain asing akan semakin bersemangat dan mungkin akan mudah lah mendatangkan pemain asing, itu nggak sulit lagi loh. Nggak hanya iming-iming gaji tapi juga fasilitas loh. Nah, mungkin kalau iming-iming gajinya terlalu gede nanti kemahalan. Tapi mungkin bisa ditambahin dengan iming-iming fasilitas. Gitu.
mending kene wae bangane klub liya. Ning kene tak fasilitasi iki mes penak atau kowe arep futsalan ya penak, ana futsal, ana kolam renang ya kali renang, arep badminton ya iso badminton, arep wah lapangan penak lah training center iki. Ya betul sekali. Kalau training center itu memang wah sangat enak sekali. Apalagi di situ itu sudah dibangunkan kompleks yang berisikan tentang soal lapangan futsal, tempat untuk fitness ataupun olahraga badan. Wah seperti itu memang sangat bagus itu untuk PSIS Semarang sendiri ya. Memang sebuah klub sepak bola itu ini sebenarnya itu tidak diwajibkan bagi klub sepak bola, tetapi bagi yang melakukan hal seperti ini memang kita itu perlu sangat apresiasi sekali ini Pak. Ya saya tahu sebenarnya memang hal ini itu tidak dilakukan sendiri oleh PSIS, tetapi memang perlu adanya bantuan dari pihak-pihak lain, yaitu investor ataupun dan lain-lain lah, ataupun pemerintah kota setempat ataupun yayasan setempat ataupun yang lainnya lah. Seperti itu memang perlu dilakukan klub Indonesia gitu loh. Kalau untuk klubnya sendiri bangun training center, klub dhewe tok sing bangun, kuwi kabotan gitu. Mesti ra bakal kuat, wis tak jamin nek kuwi. Soalnya memang memerlukan dana yang besar, memerlukan biaya yang cukup banyak. Itu menurut pendapatmu gimana, Cuk? Bekerja sama dengan siapa enaknya ini? Ya bener John. Kalau yang mikir itu klub, misalkan di PSIS, kalau yang mikir itu Pak Yoyo Sukawi sendiri ya mumet John. Saiki piye ya? Klub itu ya mikir ke soal pemain, pembelian pemain, gaji pemain, akomodasi, transport away dan lain-lain. Apalagi di masa pandemi ini nanti pertandingan akan memerlukan PCR, swab test dan lain-lain lah mumet loh. Ya apa jenenge ya mikir ke pembangunan sport center, padahal sport center itu kan dananya sangat besar sekali, lahannya sangat luas. Nah ini yang harus dilakukan klub-klub Indonesia yang lain, menggandeng investor, menggandeng perusahaan atau lembaga ketiga. Nah mungkin gini loh, misalnya aku duwe klub, gue pengen bangun training pengen bangun training center. Nah, ayo joinan baik, pertama, nah nanti ya bagi hasil atau gimana proses bisnisnya, mungkin bisa dibicarakan. Tapi kalau klub sendiri, mumet. Ya betul, klub sendiri itu sudah memikirkan soal bayar gaji pemain, bayar manajemennya ben piye carane apik, bayar ngapik ke klub iki piye. Wah, kalau manajemen mungkin kalau suruh mikir seperti itu Indonesia itu masih belum sampai ya, masih belum bisa gitu loh. Maksudnya masih angin-anginan lah, soalnya manajemen wong Indonesia ini angin-anginan. Nah nggak bisa seperti di luar negeri gitu kan, maksudnya dipikir dhewe kabeh. Nah Indonesia itu angin-anginan, maksudnya kan wis mikir iki sabot, mikir klepe sarep ngene, sarep modiar kok yo ngene, malah repot nek ngono. Kalau menggandeng suatu perusahaan ataupun emang apa, kita itu menjual nama, ibaratnya itu nyo tak kei jenengku PSIS, tapi kowe bangunnya tak kei jenengku ngono. Seperti itu bisa seperti franchise lah, ibaratnya kalau usaha itu franchise, menjual nama. Nah seperti itu yang dilakukan itu sangat bisa sekali di Indonesia. Saya tuh memberikan contoh seperti itu aja sih. Kalau untuk membangun sendiri ya memang sangat sulit, tapi kalau mes alat olahraga itu seharusnya klub sendiri bisa membangun. Tapi kalau untuk training center yang seperti berat-berat ini memang kalau pandanganku itu ya memerlukan bantuan orang lain aja gitu. Maksudnya rasakan mikir gitu, wis itu paling penak. Ya saya salut dengan PSIS Semarang sendiri ini, saya sangat salut ya, yang dilakukan ini sangat keren sekali di kala kondisi pandemi seperti ini, di kala kondisi klub-klub yang lain itu sedang bingung mencari keuangan. Nah PSIS malah bisa membangun development yang menurut pandanganku itu sangat keren sekali. Nah soal PSIS Semarang ini sebaiknya itu ditingkatkan lagi gitu loh. Maksudnya seperti turnamen kemarin itu, ngorbitkan pemain itu tetap jalan, terus ya akademinya itu dijalankan lagi, tetap jalan. Nah seperti itu ya, itu sangat bagus sekali untuk masa depan PSIS Semarang sendiri ke depannya. Ya kita harapkan nanti klub-klub di sekitar Jawa Tengah juga mengikuti ya, Jateng DIY ya, seperti PSS Sleman, Persis Solo, Persijap Jepara, PSCS Cilacap, PSM Jogja dan lain-lain lah ya.
ya kita ya mungkin step by step dulu loh. Bikin training ground dulu dulu lah mungkin lapangan latihan dan pembelian alat-alat fitness dulu kalau memang belum sanggup untuk pembangunan training center, karena memang ya kita akui itu biayanya mahal. Ya tapi semoga nanti Jateng DIY itu setiap klub punya training center sendiri-sendiri. Wah, kayak klub-klub luar negeri aja contoh, klub Eropa gitu. Punya training center, wah kan keren gitu. Ya betul. Kalau klub masih di Liga 2 itu sebaiknya memang dilihat dulu kondisinya. Nah, kondisi mesnya itu layak apa tidak. Nah kalau mesnya itu cuma ngasal-ngasalan ataupun tidak layak ya perlu direnov lagi. Terus apalagi ya training ground gitu itu dicicil juga boleh kalau mau nyicil. Kalau nggak mau nyicil yo anu wae mending apa ya ibaratnya itu orang rasa menggali gaji, padahal gaji yo sebaiknya klubnya wajib duwe kaya ngono lah ibaratnya kan seperti itu. Terus ya pokoknya saya harapkan itu klub Jateng dan DIY itu bisa seperti itulah, bisa mencontoh PSIS Semarang itu sebagai contoh. Baiknya kan Semarang kan ibu kota Jateng ya, itu sebagai contoh bisa ditiru. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang PSIS Semarang ngau-ngau. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.